pemirsa, saya Dian Brandi dari Kabar Berita Channel Tegal, Jawa Tengah. Saat sekarang saya sedang bersama Bapak Kandidat Dr. Unggul Basuki SHMKN, Ketua Himpunan Advokat Muda Indonesia Kota Tegal. Di mana kali ini kita akan bincang-bincang terkait dengan hukum atau pemahaman hukum di tengah masyarakat, terutama di situasi COVID-19 kali ini. Selamat siang, Bapak. Siang, bagaimana kabarnya, Bapak? Baik, Sehat? Marian. Paling utama adalah sehat, Pak. Ya, di sini Bapak Ketua Himpunan Advokat Muda Indonesia Kota Tegal atau HAMI terkait dengan pemahaman hukum di tengah masyarakat. Bagaimana pendapat Bapak terkait dengan hal tersebut, Pak? Ya, memang perlu diketahui bahwa pilar Indonesia itu negara hukum, Pak. Jadi negara ini dibentuk atas dasar hukum tertulis. Artinya semua hukum itu diatur dalam perundang-undangan, peraturan perundang-undangan. Azas hukum itu menganut juga azas fiksi hukum. Jadi semua masyarakat dianggap tahu tentang hukum. Nah, dalam kondisi seperti ini sebetulnya adalah peran dari pemerintah khususnya dan aparatur sipil untuk mensosialisasikan terkait dengan peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah kita. Namun kadang, seringkali memang di level bawah, terutama masyarakat kecil, terkait pemahaman hukum itu masih sangat lemah. Karena mungkin kurangnya sosialisasi dari pemerintah pada khususnya. Maka dari itu, kami sebagai advokat, itu salah satu bertugas sebagai pengembangan hukum praktis. Sesuai dengan Undang-Undang Advokat, bahwa kami itu sebagai penegak hukum juga. Di luar penegak hukum di dalam lembaga yudikatif. Maka dari itu, sebagai praktisi hukum, kami juga punya peran untuk mensosialisasikan pemahaman hukum kepada masyarakat, khususnya hukum yang tertulis, di mana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, terkait dengan setiap masyarakat atau setiap warga dianggap tahu tentang hukum, makanya kita berharap melalui lembaga atau organisasi kami ini kita tuh punya peran aktif untuk memberi pemahaman hukum itu terhadap masyarakat. Tadi Bapak Ketua juga sempat mengatakan bahwa pemahaman hukum ini masih sangat lemah di tengah masyarakat. Nah, kalau berbicara tentang hukum itu masih sangat lemah di tengah masyarakat, otomatis menjadi PR tersendiri oleh para praktisi hukum ya, terutama di situasi pandemi COVID-19 ini. Bagaimana menyikapi itu, Pak? Untuk menganalisis persoalan tersebut, saya punya pijakan teorinya Richard Posner tentang the economic analysis of law, bahwa dari sisi ekonomi tentang hukum. Jadi aspek ekonomi itu merupakan salah satu faktor bagaimana hukum itu dapat diterima di dalam masyarakat atau hukum dapat dipahami oleh masyarakat. Itu punya peran yang sangat sentral sisi ekonomi. Mungkin kalau kita berkaca atau kita mengambil sampel dari negara-negara maju di mana penerapan hukumnya itu sangat baik, itu karena ditunjang karena faktor ekonomi itu yang bagus juga. Nah, untuk negara kita, negara yang masih berkembang, penerapan hukum yang masih kurang bagus itu karena mungkin faktor ekonomi itu yang masih belum bagus. Jadi saya sependapat dengan Richard Posner bahwa ekonomi adalah salah satu faktor penting yang perlu pemerintah perbaiki demi perbaikan hukum ke depan yang jauh lebih baik. Ya, tadi berkaitan juga dengan tadi yang disampaikan bahwa tentang Richard Posner, tentang aspek hukum dan lain sebagainya di situasi COVID-19 ini jelas sangat menghantam dari berbagai lini, termasuk yang paling menyakitkan sekali adalah dari lini ekonomi, di mana lini ekonomi ini akan mengakibatkan beberapa hal-hal yang sifatnya menggugah manusia yang tidak paham tentang hukum itu. Bagaimana ini, Pak?
berkaitan dengan ekonomi dan hukum sendiri di situasi ini? Ya, memang kita harus paham terkait juga sistem hukum, Mbak. Di Indonesia khususnya itu yang kurang baik dan perlu diperbaiki adalah terkait dengan budaya hukum. Budaya hukum terkait itu dengan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Nah, kesadaran masyarakat itu memang sangat kompleks, Mbak. Apalagi di situasi pandemi seperti ini. Dalam situasi ekonomi susah seperti ini memang kesadaran hukum itu justru semakin drastis menurun. Makanya saya termasuk yang kurang setuju apabila pendekatan hukum di dalam situasi pandemi ini justru mengedepankan sanksi terhadap masyarakat. Mestinya pemerintah tidak hanya mengedepankan penerapan sanksi, tetapi juga pembinaan, pelatihan, dan sosialisasi kepada masyarakat itu dikedepankan demi tegaknya hukum yang diinginkan oleh pemerintah. Jadi justru di sini saya kira bahwa masyarakat itu butuh perlindungan oleh alat-alat kekuasaan negara, terutama hukum. Terutama dalam level daerah itu, kepala daerah dan jajarannya itu harus mau dan responsif terhadap persoalan masyarakat, terutama persoalan ekonomi. Saya kira justru kalau kita lebih dekat dengan masyarakat dalam hal penyelesaian kebutuhan ekonominya, saya kira persoalan hukum itu akan mengikuti ekuivalen terhadap perbaikan ekonominya, Mbak. Oke, siap. Tadi berbicara tentang situasi COVID-19 yang saat sekarang dirasakan baik di masyarakat secara global, nasional, internasional bahkan. Ini kan tentunya memunculkan beberapa permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum. Terutama mungkin dari kacamata kami, tepatkah bahwa situasi ini berkaitan dengan hukum perdata yang lebih banyak menekan atau terjadi di tengah masyarakat, atau tidak? Artinya situasi pandemi dan hukum perdata di tengah masyarakat. Namun pertanyaan ini nanti kita bisa jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Hari Himpunan Advokat Muda Indonesia Kota Tegal. Kami siap membantu pemerintah dan menghimbau kepada masyarakat untuk siap taat dengan 4M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan dengan sabun. 3. Menjaga jarak. 4. Menghindari kerumunan. Salam sehat. Salam sehat untuk masyarakat Kota Tegal. Salam sehat untuk Indonesia. Jaya Hami bersatu. Kembali lagi Pak, di situasi pandemi COVID-19 ini, menurut pandangan dari Bapak Ketua Himpunan Advokat Muda Indonesia Kota Tegal ini, benar tidak sih Pak bahwa situasi COVID ini lebih dominan pada permasalahan-permasalahan hukum perdata Pak? Memang persoalan hukum di tengah masyarakat pada saat ini saya bilang masih kompleks, ya, baik dari aspek pidana, perdata maupun administratif. Tetapi pendekatan menurut saya yang justru harus dikedepankan ya dalam penerapan sanksi hukum itu saya kira adalah sanksi sosial. Mungkin bisa dikolaborasikan dengan pemberian denda kepada masyarakat pelanggar protokol kesehatan. Meskipun di dalam pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan itu dituangkan bahwa bagi yang tidak mematuhi atau menghalang-halangi penerapan protokol kesehatan atau penerapan kekarantinaan itu ada sanksi kurungan pidana 1 tahun, itu saya kira itu harus dikesampingkan. Jadi aparat penegak hukum itu harus punya rasa compassion, kepedulian kepada masyarakat, dan dilihat juga kehendak dari masyarakat yang melakukan pelanggaran. Memang saya sepakat juga seandainya pelanggarnya adalah tokoh publik atau pejabat publik, itu harus disanksi tegas, saya sepakat. Karena justru sebetulnya himbauan itu atau agent yang harusnya mensosialisasikan protokol kesehatan itu adalah pejabat publik. Makanya apabila pejabat publik itu justru sebagai pelanggar,
itu memang perlu diberikan sanksi tegas. Tapi kalau seandainya masyarakat, mohon maaf misalkan di tempat-tempat kerumunan, pasar, tempat perbelanjaan, kita nggak mungkin bisa menghentikan aktivitas mereka yang sehari biasa mereka kerjakan. Justru di situ harusnya aparat penegak hukum itu mau siap hadir kapanpun dan dimanapun untuk terus mengencarkan sosialisasi terkait dengan protokol kesehatan. Jadi di sini hanya persoalan kemauan dari penegak hukum kita untuk terus aktif menjaga ketertiban umum di dalam masyarakat itu. Jangan malah menakut-nakuti masyarakat dengan persoalan hukum. Jadi saya sangat mengedepankan bahwa hukum adalah ultimum remedium, obat terakhir, sebagai solusi terakhir kepada masyarakat. Karena pada basicnya hukum itu hanya sebatas alat. Kalau kata tokoh hukum yang kita kenal itu ada yang namanya law as a tool as social engineering. Jadi law adalah alat untuk perubahan sosial. Kalau masyarakat menghendaki itu ada perubahan, mestinya hukum mengikuti dinamika sosial di dalam masyarakat. Jadi hukum harus sejalan dengan kebutuhan masyarakatnya, bukan hukum sebagai alat penghalang aktivitas masyarakatnya. Itu, Mbak. Ya, terima kasih atas bincang-bincang yang notabene memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan pemahaman hukum lebih lanjut, terutama di situasi COVID-19 ini. Terima kasih, salam sukses Himpunan Advokat Muda Indonesia Kota Tegal. Terima kasih, Mbak Dia. Ya, demikian perbincangan saya dengan Ketua HAMI atau Himpunan Advokat Muda Kota Tegal, di mana terkait dengan pembicaraan tadi bahwasannya bahwa hukum adalah alat perubahan sosial di tengah masyarakat, sehingga apapun bentuknya, di situasi seperti apapun, hukum harus dikedepankan baik oleh masyarakat maupun pemerintah, termasuk para pemeran lawyer Indonesia. Salam semangat Indonesia, salam semangat masyarakat Kota Tegal.